pengalaman terkait dengan atau menghadapi tantangan, masalah, problem, hubungan terkait dengan konflik sumber daya lahan khususnya di sawit ini. Ada Kami silakan. Ya, Bu Delima. izin Pak, izin Oh, Pak Rektor. Baik. Kami silakan Bu Delima. Ya, makasih Pak. Saya ingin bertanya nih. Pertama, ini ada Mas Petrus Gunarso, apa kabar Mas? Ada Mas Darsono, teman sekelas saya. Yang pertama mengenai land bank. Land bank dari big companies, Mas. Itu sudah ada kan? Seperti tadi Mas Gunarso bilang, nggak ada kita land administration. Jangan-jangan tuh yang nyatet itu land bank yang diberikan kepada big company yang tidak dipakai itu siapa tuh Mas yang mengorganisnya gitu, Mas Gunarso. Yang kedua, kebetulan kami GPPI ini kan mengurus PTPN, Pak Purwadi. Ya. Dan kita punya kasus yang sampai sekarang nggak jelas dan nggak pernah selesai adalah kasus eksplasma PTPN 2 di Kirong. Di Kirong. Di Papua, ya Pak ya. Ini sudah sertifikat lahannya. Jadi petani-petani ini tadi mau mengajukan replanting sampai nggak kurus lagi. Tapi masyarakat di sana, yuk sertifikatnya punya Anda, kira-kira ngomongnya begitu. Tanah yang milik kami, gitu. Nah, begitulah Pak, ini yang terjadi. Dan itu cukup di masalah. Dan udah sampai di Jenbun, kami sudah minta tolong, sudah kita selesaikan. Dan di sana kan ketua adatnya minta uang lah, segala macam. Tadinya udah kita penuhi nih Mas, Pak Rektor ya. Jadi, tetapi bolak-balik enggak, tetap mereka berkekeh. Ya udah, itu kalau sertifikat pegang aja, Anda yang pegang, tapi tanah ini milik kami, kira-kira begitu. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang semacam ini? Ini eksplasma PTPN 2. Mas Darsono, tolonglah saya. karena begini, ini juga ada, kita sudah sampai akhirnya bagaimana ya? Saya memberikan arahannya begini ya, mungkin karena saya juga punya pengalaman nih Mas Darsono, Mas Petrus ya. Kebetulan kan keluarga besar saya tuh punya lahan di Sumatera Selatan dekat Ibu Mona, Minangkabau situ. Kami punya juga jadi dari paman-paman itu memberikan alokasi untuk pesantren tanah wakaf 1.000 hektar. Mas Darsono, bayangin aja pesantrennya punya 1.000 hektar Mas Darsono. Kayaknya luar biasa kan. Tapi begini, nah ini juga bukan jadi masalah ya. Pengurus-pengurus pesantren yang dulu gitu ya, sebelum saya dengan Pak Jimli Asidiki turun, itu merasa ini wakafnya ini ya diwakafkan ke kami juga pengurus gitu ya, pengurus gitu. Jadi mereka juga mengokupai itu lahan-lahan itu. Nah ini pertama barangkali Mas, tadi ini kan baru ngomong soal masalah lahan, Mas Petrus tuh ketawa dia, Mas. Jadi pengurus-pengurus yang lama itu merasa bahwa kan ini diwakafkan ke pesantren, katanya kira-kira begitu. Ya pesantren kan harusnya ke yayasannya, bukan individunya. Tapi mereka terus merasa bahwa ini diwakafkan kepada kami pengurusnya, gitu kira-kira. Nah ini persoalan. Tadi kan kita ngomong tanah adat ya, tapi ada juga nih tanah-tanah wakaf nih Mas, ya. Mungkin kalau di Jawa 5 hektar aja udah besar tuh kan, tapi kalau di Sumatera 1.000 hektar itu masih ya biasa lah menghibahkan 1.000 hektar tanah sawit, tanah karet gitu Mas Gun, seperti itu di Ogan Komering Ulu adalah tempat saya. Jadi barangkali ini pengalaman real dan barangkali ini mungkin saja bisa saja terjadi di daerah-daerah lain seperti yang tadi Pak Toto sampaikan begitu ya, di Kalimantan dan sebagainya. Jangan-jangan sama juga gitu. Orang adat di sana ya nggak mau tahu, pokoknya ini tanah nenek moyang kami, you mau pakai sertifikat 5, 6, 7 sertifikat, monggo silahkan, tapi ini tanahnya tetap tanah kami, kira-kira begitu. Nah ini nih, makasih Pak Rektor. Terima kasih. Itu real, ini problem. Saya kira ini problem ini mewakili problem-problem dari teman-teman yang lain.
Jadi kadang-kadang secara regulasi hukum apa kita kuat, tapi di dalam operasional di lapangan ternyata banyak hal yang ditemui tidak sekedar bisa diselesaikan hukum. Dan ini saya kira problem-problem kita bersama. Masyarakat mungkin sudah mulai berubah, polanya sudah berubah. Tapi hukumnya kayaknya juga mungkin apa perlu penyesuaian atau bagaimana. Kami persilakan Pak Darsono, Pak Sadino, dan Pak Petrus bisa memberikan gambaran ini. Bagaimana fakta-fakta konflik di lapangan bukan urusan masalah benar atau tidak benar. Tapi urusan tekanan, politik lokal, dan sebagainya. Kami silakan ya memberikan pencerahan bagi teman-teman pelaku bisnis di daerah ini. Mungkin Pak Sadino itu yang tepat menjawab ke Pak Sadino. Mas Sadino ya boleh, Mas Sadino juga. Iya Mas. Ya benar ini, karena urusannya kita itu kan bukan urusan sekedar hukum ini. Silakan Pak Sadino. Terima kasih. Hukumnya udah benar, hukumnya udah benar. Apapun memang harus lewat hukum, kembali ke hukum, tapi berikan pencerahan supaya tetap bisa lewat hukum. Kami silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau yang di Papua ini yang harus menjawab tadi harusnya Pak Wamen ini. Karena saya ikut menyusun Perdasus Papua, Ibu. Jadi pernah Perdasus Papua 2006, saya aktif di sana hampir 6 bulan. Jadi dalam kontekstual bahkan saya datang ke sana langsung ditanyain teman-teman. Bahkan dia membeli tanah untuk SPBU sudah ada sertifikatnya. Setelah tanahnya diratain, dia didudukin lagi masyarakat. Kamu punya sertifikat, tapi ini kan tanah-tanah saya katanya gitu. Iya, betul. Jadi peristiwa itu memang ya memang hukum agraria kita untuk di Papua itu memang pengakuannya sangat minim. Nah tentu apakah itu kaitannya dengan reformasi hukum yang belum berjalan atau apa? Karena pada saat bahkan misalnya di Papua Barat orang sudah membeli tanah, sudah membeli dengan terusnya, tahu-tahu tiap pagi didatangin oleh masyarakat, ini tanah saya belum kamu kasih duit ke saya, itu berseri terus gitu kan. Nah tentu yang tadi saya katakan memang itu empiris kayak begitu realitanya. Jadi yang harus bisa menjawab sebenarnya adalah bagaimana edukasi hukum terhadap hukum pertanahan ini di Papua menurut saya sangat minim. Ya, saya contohkan di sekolah-sekolah di Papua itu, Bu, mayoritas digugat semua, makanya sekolah pun kadang suatu saat dia nggak punya tanah karena didudukin. Gitu. Nah, ini memang peristiwa kalau di sana secara empiris memang tadi adalah sertifikat adalah bukti sebagai kepemilikan. Tetapi secara sosiologisnya masyarakat nggak mengakui itu. Gitu. Jadi dalam konteks hukum itu ada 3 yang harus komponen yang harus terpenuhi. Jadi adalah filosofinya apa, yuridisnya apa, sosialnya apa. Jadi kalau di Papua harusnya 3 itu terakomodir, tapi di Papua biasanya yuridisnya ada, tapi sosialnya nggak ada. Gitu. Nah tentu ini saya tidak bisa menjawab secara baik di Papua ini, Bu. Terus terang aja harusnya itu adalah tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan. Terus kaitannya dengan di Sumatera Selatan tadi, Ibu, kan adalah karena wakaf. Wakaf itu memang, kalau wakaf untuk sebuah yayasan, memang itu harus dipilah-pilah. Berarti ikrar wakafnya itu memang untuk yayasan atau, kalau untuk yayasan, berarti kan adalah untuk yayasan, bukan pada personal-personal. Jadi karena memang dalam bentuk penyerahan pasti adalah ikrarnya ikrar wakaf. Nah, jadi di situ sebenarnya bukan milik untuk didudukin secara pribadi. Jadi kalaupun ada pengurus yang lama, Ibu, kalau dia ada di situ, sebenarnya statusnya dia adalah apa ya, Bu, dia? Kalau statusnya memang, saya akan bertanya ke Ibu Delima tadi, apakah dia diberikan hak atas tanah oleh kementerian atau tidak? Kalau dia tidak ada hak atas tanah sebagai analisis dalam bentuk wakaf yang pertama, dia sebenarnya hanya hak numpang itu, Bu. Pada saat hak numpang, ya sebenarnya karena mungkin etikanya, apalagi pesantren dulu pernah ngajar di sana, dia udah mengelola itu,
Nah, itu adalah karena memang apa ketidakrelaan atau kerelaan saja. Kalau dia keikhlasan, apakah dia meninggalkan atau tidak, gitu kan. Hanya kalau secara basis legal ya wakaf pada saat itu dia tidak bisa di situ kalau memang karena dia tidak bisa diwariskan juga, dia tidak bisa dialihkan dan seterusnya. Sehingga nanti Ibu harus cek waktu penyerahan dalam bentuk wakaf itu apa kepada yayasan. Kalau kepada yayasan, otomatis yayasan itu terus itu tetap hidup ya ada di situ. Tapi pada saat yayasannya orang-orangnya sudah ada di situ, ini kan sama dengan tentara itu, Bu. Rumahnya tentara kalau di Jakarta Selatan misalnya di Bayoran Lama itu ada yang dekat Pondok Indah itu. Pada statusnya kalau secara tentara, pada saat dia nggak jabat, orang sudah nggak di situ, harusnya dia meninggalkan secara sukarela. Tapi pada saat dia diusir, pasti ribut, ya ada problemnya. Tapi secara hukum memang dia secara bukan sebagai subjek hukum, sebagai pemilik itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan tentang apa yang dialami, Bu. Terima kasih.